masih bersama dengan Ibu ya. Kita akan semakin mengenal lagi bahasa Indonesia lebih jauh lagi ya, lebih mendalam lagi supaya kita semakin cinta lagi dengan bahasa Indonesia, supaya nggak ada lagi omongan ke depannya bahasa Indonesia itu susah ya, atau bahasa Indonesia mah gampang tapi tiap ulangan jelek terus ya. Nah sebenarnya kiatnya sih mendengar dengan baik saja, menyimak dengan baik saja, memahami saja, tidak perlu menghafalkan ya. Ibu berulang-ulang bicara seperti itu karena memang pada dasarnya bahasa Indonesia bukan untuk dihafalkan, dipahami, disimak baik-baik. Karena sebenarnya bahasa Indonesia itu lagi, pengulangan lagi, dan pengulangan lagi ya. Oke, Ibu mencoba ingatkan dulu ya pada kalian materi yang sebelumnya ya, jenis-jenis frasa. Ada banyak, kemarin kita sudah sampai pada 8 jenis frasa ya. Oke, ini adalah frasa yang ke-9 ya, frasa yang ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya ya, di teks cerita sejarah ya. Jadi unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah ya, yang sebelumnya ini adalah pronominal minang ya. Kalau yang sekarang ini adalah frase adverbial ya. Oke. Tanpa basa-basi langsung saja masuk pada frase adverbial. Cus ya. Oke, frase adverbial adalah frase atau frasa keterangan sebenarnya ya. Frase adverbial atau frasa keterangan ya, pengertiannya. Frasa yang didistribusikan sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa keterangan berupa kata keterangan lagi dan dalam kalimat yang sering menduduki fungsi keterangan ya. Jadi kaitannya berhubungan dengan keterangan ya. Jadi adverbia itu berhubungan dengan keterangan. Oke, frasa adverbia ini terbagi juga menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, frasa keterangan sebagai keterangan ya. Jadi frasa adverbia itu frasa keterangan. Nah, jenisnya frasa keterangan sebagai keterangan. Frasa keterangan mempunyai keleluasaan berpindah karena fungsinya jadi keterangan. Karena fungsi itulah frasa keterangan bisa ada di depan atau di tengah atau di belakang atau di mana saja ya. Yang berhubungan dengan subjeknya ya, mau di depan subjek, tengah subjek, belakang subjek, atau di mana saja dia posisinya aman ya. Oke, contohnya. Tidak biasanya, Ibu garisi ya di bawah ini, tidak biasanya ini adalah sebuah frase ya. Tidak biasanya Amel pulang larut malam ya. Ibu ubah posisinya ya menjadi si Amel ini, si subjek ini dia jadi di awal. Amel tidak biasanya pulang larut malam ya. Ibu ubah lagi si frasanya, dia pengen di belakang ya. Amel pulang larut malam tidak biasanya ya. Nah, seperti itu. Jadi frase adverbial keterangan sebagai keterangan ini posisi dia mau di mana aja nyaman ya, aman ya, nyambung saja. Oke, next berikutnya frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Kalau tadi frasa keterangan sebagai keterangan ya, kalau sekarang adalah frasa keterangan pada kata kerja ya. Contohnya, saya tidak sekedar bertanya tapi juga memberikan solusi. Ya, tapi juga memberikan solusi. Memberikan solusi ini sebuah kata kerja ya. Jadi pekerjaannya ngasih solusi ya. Jadi tapi juga memberikan solusi ini adalah sebuah frasa keterangan ya, yang fungsinya adalah memberikan penjelasan pada kata kerja. Oke. Berikutnya. Nah, teret ya. Frasa yang ketiga, ini yang berhubungan dengan materi kita, makanya Ibu sengaja merahin ya, supaya mengingatkan pada kita bahwa frasa ini berhubungan dengan materi kita di teks cerita sejarah ya. Frase adverbial ya, kalau tadi frase adverbial A. Keterangan sebagai keterangan, B. Keterangan sebagai keterangan pada kata kerja, C. Ya. Nah, yang ini adalah adverbial ya. Ini adalah dibentuk dari kata keterangan sifat. Yang pertama keterangan sebagai kata keterangan lalu kata kerja. Nah, yang C ini keterangan untuk kata sifat ya.
Di adverbial itu berhubungan dengan kata sifat ya, keterangan kata sifat ya. Jenis frasa ini dibagi menjadi frase adverbial modifikatif dan frasa adverbial koordinatif. Contoh yang adverbial ini antara lain kurang pandai, lebih cantik, hampir baik ya. Ibu ingetin lagi yang namanya kata sifat ya atau adjektiva. Ini kalau ditambahin paling sangat kuat dan kata-kata yang ada ciri-ciri tertentu itu, kalau dia nyambung berarti itu adalah kata sifat. Kalau nggak nyambung berarti dia bukan kata sifat ya. Seperti ibu bilang tadi, contoh yang sebelumnya, cantik ini adalah pasti kata sifat karena ditambahin kata paling, sangat, misalnya paling cantik, sangat cantik, hampir cantik, kurang cantik. Nah ini berarti kata sifat. Sedangkan kalau misalnya kita tambahin contohnya ya, tubuh ya, tubuh ini bukan kata sifat karena kalau ditambahin kata paling, sangat dan lain sebagainya dia nggak nyambung ya. Contohnya paling tubuh, sangat tubuh ya, sangat agak tubuh ya, nggak mungkin ya. Nah ini berarti jelas dia bukan kata sifat. Itu saja sebenarnya cirinya. Gampang kan membedakan kata sifat dengan kata yang lainnya. Oke. Berdasarkan fungsi unsur pembentuk ya. Jadi frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya terbagi menjadi beberapa jenis juga ya. Oke, kelompok frasa yang kedua didasarkan pada fungsi unsur pembentuk ya. Berdasarkan fungsinya, frasa ini terdiri dari frasa endosentris dan frasa eksosentris ya. Ini nanti materi yang kalau kalian simak baik-baik ya hari ini, materi ini kalian nggak perlu lagi ibu jelasin nanti di materi berikutnya karena ibu bilang tadi ini sebenarnya adalah satu berkaitan ya, saling ada keterikatan satu sama lainnya ya. Jadi kalau misalnya nanti di materi berikutnya misalnya ada teks-teks lainnya selain teks cerita sejarah, nah ada frasa-frasa ibu kayaknya nggak akan lagi ngejelasin karena ibu rasa kalian sudah paham ya. Oke, frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya ada dua, yaitu tadi frasa endosentris dan eksosentris. Apa sih frasa endosentris dan eksosentris? Oke, simak baik-baik. Frasa endosentris ya. Frasa endosentris ini adalah frasa di mana unsur-unsurnya memiliki fungsi DM ya. Bukan kayak DM gue dong, bukan yang seperti itu ya. Artinya fungsi DM itu diterangkan, menerangkan, atau MD menerangkan, diterangkan ya. Contoh frasa endosentris ya. Simak baik-baik. Contohnya buku biru. Ini adalah DM. Kata biru menerangkan kata buku ya. Jadi buku biru berarti buku adalah diterangkan, biru ini menerangkan, berarti buku yang berwarna biru. Jadi biru ini menerangkan ya, seperti itu. Jadi maksudnya dari buku biru adalah buku yang berwarna biru. Jadi DM. Jadi kalau misalnya kalimat katanya buku biru, buku di bawahnya D, biru M ya, seperti itu. Biru menerangkan. Oke. Berikutnya contoh berikutnya 3 buku. Nah ini MD 3 buku. Dia berubah posisi ya. Kata 3 menerangkan kata buku. Jadi 3 buku. 3-nya itu adalah M menerangkan. Bukunya itu D ya. Diterangkan. Jadi ada 3 jenis buku ya. Jadi seperti itu pengertiannya. Oke. Berikutnya frasa eksosentris ya. Frasa eksosentris adalah frasa di mana salah satu unsurnya dibentuk dari kata tugas. Contoh frasa eksosentris antara lain pada hari, untuk ibu, kepada bapak, dari Jogja, di kantor ya. Jadi kata tugas ya. Pada, untuk, kepada, dari, di ya. Jadi salah satu unsurnya dibentuk dari kata tugas. Oke, berikutnya. Frasa
berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Jadi frasa juga ada berbagai jenis ya. Jadi ada berdasarkan satuan unsur makna pembentuknya. Kelompok frasa selanjutnya dikategorikan berdasarkan makna dari unsur pembentuknya. Jenis frasa yang tergolong dalam kelompok ini ada frasa biasa, ada frasa idiomatik, dan ada frasa ambigu. Ya, jadi frasa yang berikutnya adalah frasa tergantung dari unsur pembentuknya. Ada 3 ya frasa yang tergantung dari unsur pembentuknya. Ibu jelasin lagi, frasa yang terbentuk dari unsur pembentuknya. Ada 3, ada frasa biasa, ada frasa idiomatik, dan frasa ambigu. Ya, oke, apa sih maksudnya frasa biasa? Frasa biasa merupakan frasa dengan hasil pembentukan dari makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Contoh frasa biasa, ayah mendapat hadiah bonus kambing hitam. Ya, jadi memang kambingnya berwarna hitam, jadi ini frasa biasa nih maksudnya. Meja hijau pesanan Pak Anwar, jadi memang mejanya berwarna hijau. Ya. Binatang kurban ayah tahun ini adalah sapi putih, jadi sapinya yang berwarna putih, jadi memang dia tidak ada makna lain ya. Seperti itu, jadi frasa biasa saja. Berikutnya yang kedua adalah frasa idiomatik ya. Frasa idiomatik itu adalah frasa yang bermakna konotasi ya, berarti makna yang bukan sebenarnya ya. Jadi kalau yang tadi makna frasa biasa itu adalah makna yang sebenarnya ya, kayak tadi kambing hitam, meja hijau, sapi putih, itu adalah makna yang sebenarnya ya. Jadi frasa biasa itu adalah makna yang sebenarnya, bukan konotasi. Atau berarti kalau frasa biasa itu berarti makna denotasi ya, makna yang sebenarnya. Kalau sekarang idiomatik itu adalah makna yang bukan sebenarnya atau konotasi ya. Contohnya ya, contoh kalimatnya. Akhirnya presiden turun tangan menangani masalah atau menanggapi aksi massa ya. Akhirnya presiden turun tangan, berarti tangannya nggak turun, bukan presiden tangannya turun, seperti itu. Itu kalau presiden turun tangan itu berarti tangannya yang turun, itu berarti maknanya yang denotasi. Nah kalau yang idiomatik ini adalah makna yang konotasi, berarti yang bukan sebenarnya. Jadi turun tangan bisa tahu dong artinya apa. Presiden akhirnya turun tangan, ya berarti akhirnya menyelesaikan masalah itu. Jadi turun tangan itu akhirnya menyelesaikan masalah itu ya, atau menyikapi masalah itu. Oke, contoh berikutnya ya, supaya semakin mantap ya, semakin mengerti apa sih frasa idiomatik itu atau frasa yang konotasi itu ya, yang tidak sebenarnya. Contoh yang kedua, Riko selalu menjadi biang keladi setiap permasalahan di kelasnya. Ayo, di kelas kalian siapa yang biasanya menjadi biang keladi? Yang paling sering dihukum sama guru? Mudah-mudahan kalian bertobat. Nah, next, lanjut saja ya. Riko selalu menjadi biang keladi setiap permasalahan di kelasnya. Jadi biang keladi itu bukannya buah ya. Keladi itu ada sejenis buah keladi ya. Nah, jadi biang keladi itu berarti bukan biangnya buah ya, tapi biang keladi ini yang dimaksud ini adalah sumber masalah. Jadi kalau misalnya nih orang ya, misalnya biang keladi itu nih orang kalau ada apa-apa, ada keramaian atau apa, nih orang nih gara-gara nih orang nih. Nah seperti itu. Pokoknya di kelas ribut, tah si eta tah ya, dia lagi ya, seperti itu. Itu disebut biang keladi ya. Oke, berikutnya yang ketiga, kelangkaan cabai di beberapa kota besar ternyata bukan isapan jempol ya. Jadi isapan jempol tuh maksudnya bukan dia ngisep jempol ya, bukan seperti itu. Kalau isapan jempol secara ngisep jempol, mempeng seperti itu sih makna yang dinotasi ya, makna biasa. Kalau isapan jempol, nah, kalau isapan jempol maksudnya di sini adalah bukan apa ya, bukan hal yang ini lagi ya, bukan apa ya, maksudnya bukan dia ngisep jempol lah, seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga, frasa ambigu ya. Frasa ambigu ini berarti makna ganda. Ingat ya, ibu ulang lagi. Frasa berdasarkan penggunaannya ada 3. Yang pertama adalah frasa
biasa atau frasa denotasi yang sebenarnya, ya. Misalnya kambing hitam tadi, memang benar kambingnya berwarna hitam ya. Lalu berikutnya adalah frasa idiomatik atau frasa konotasi, frasa yang bukan sebenarnya. Contohnya tadi biang keladi, ya, turun tangan, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah frasa ambigu atau ambiguitas, ya. Ini ada makna ganda, ya. Yang jelas bukan berkelamin ganda, ya. Ambigu berarti ya. Ya ini maknanya ada 2 bahkan bisa lebih ya sebenarnya. Ya, seperti itu. Contohnya, oke, Ibu jelasin dulu ya. Ambigu berarti kegandaan makna. Jadi frasa ambigu dapat diartikan sebagai frasa yang memiliki kegandaan makna sehingga menimbulkan keraguan. Jadi frasa ini adalah frasa yang bikin galau ya. Frasa yang halu ya, karena bikin maknanya ganda, bikin persepsi yang berbeda setiap orang ya. Tergantung dari sudut pandang orang-orang itu juga sih. Oke, contoh frasa ambigu antara lain ya, contohnya nih Bu, ini yang bikin galau ini sebenarnya. Kalimat ini sering muncul di UAN. Ya, sering muncul banget di ujian-ujian dan sebagainya. Karena ini maknanya bikin galau. Mana sih yang sebenarnya? Oke. Contoh kalimatnya, perancang busana wanita mengadakan pameran nasional. Galau ya. Perancang busana wanita mengadakan pameran nasional. Perancang busana wanita, ya ini termasuk, ini adalah sebuah frasa termasuk ke dalam frasa ambigu karena ada maknanya. Di sini ada 2 makna ya. Jadi perancang busana wanita mengadakan pameran nasional, itu kalimatnya. Perancang busana wanita itu adalah frasanya. Nah, ada maknanya ya. Yang pertama ya, makna yang pertama adalah perancang busana berjenis kelamin wanita. Jadi si perancang itu perempuan ya, sedang mengadakan pameran. Nah, makna yang kedua, perancang khusus untuk busana wanita. Jadi perancangnya kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, kita nggak tahu. Tapi ini perancang ini dia khusus untuk bikin baju cewek. Nah, seperti itu, untuk khusus bikin baju wanita ya. Jadi ada 2 makna. Yang pertama, makna yang pertama tadi adalah perancang busana berjenis kelamin wanita. Yang kedua adalah perancang busana untuk wanita ya, seperti itu. Jadi jenis kelaminnya kita nggak tahu siapa. Ya, itu disebut dengan makna ambiguitas. Jadi bikin galau ya, maknanya ada 2. Jadi kalimat ini yang bikin maknanya jadi galau. Jadi tolong diperhatikan, ini ada. Jadi nanti biasanya di dalam sebuah kalimat, apakah makna ambiguitas dari kalimat ini? Nanti tinggal milih ya mana yang tepat ya. Oke. Berikutnya, next. Nah, ini ada contoh-contoh dari jenis-jenis frasa. Silakan kalian tentukan dan uraikan frasa ini jenisnya frasa apa. Oke, kita sudahkan saja dulu ya materi kita hari ini. Nampaknya frasa ini cukup panjang, sama seperti pronomina ya, banyak sekali. Kalau kalian simak dengan baik, kalian pahami dengan baik, dan kalian ambil inti-intinya saja, Ibu jamin kalian akan ingat seumur hidup. Jadi nanti kalau anak-anak kalian atau cucu-cucu kalian bertanya, nggak akan susah lagi ya. Oke, kita sudahkan saja, sampai ketemu lagi next time, bye.